perkenalkan nama saya Winda dengan NIM 200203007, jurusan Budidaya Perairan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasnizar Boru Panjaitan dengan NIM 200203002, Program Studi Budidaya Perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sambat Rufada, NIM 200203008 dari Prodi Budidaya Perairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wan Prianto dengan NIM 22726 Prodi BDP 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang lamun. Lamun merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang dapat menyesuaikan diri terbenam di laut dangkal. Ada yang membedakan lamun dengan tumbuhan jenis lainnya, seperti antara lamun dengan rumput laut atau seaweed. Nah, faktor utamanya itu terletak pada keberadaan bunga dan buahnya yang tampak sangat jelas, sehingga antara lamun atau rumput laut bisa dibedakan dengan mudah. Di perairan pantai, lamun tumbuh dengan membentuk padang yang terdiri dari satu jenis sampai beberapa jenis yang disebut dengan padang lamun. Jadi, padang lamun itu merupakan suatu ekosistem di kawasan pesisir yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan sebagai penyumbang nutrisi yang sangat berpotensial bagi perairan karena memiliki tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Padang lamun juga memberikan habitat bagi biota-biota laut. Di sini saya akan menyebutkan tentang ciri-ciri dari beberapa spesies lamun yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Thalassia hemprici, memiliki daun yang sedikit melengkung dan terdapat bintik hitam pada daunnya. Rimpangnya tebal dengan garis di antara tunas. Panjang daunnya bisa mencapai 10 hingga 40 cm. Yang kedua adalah Enhalus acroides, memiliki daun yang sangat panjang menyerupai pita. Panjang daun bisa sampai 30 hingga 150 cm, memiliki rimpang yang tebal dan akar seperti tali. Yang ketiga ada Cimodacea cerulata. Ujung daunnya bergerigi, lebar helai daun 4 hingga 9 mm. Panjang daun 6 sampai 15 cm dan seringkali bergaris. Seludang daun berbentuk segitiga. Yang keempat ada Cimodacea rotundata. Ujung daunnya membulat dan helai daun sempit, lebarnya 2 hingga 4 mm. Panjang daunnya berkisar dari 7 hingga 15 cm. Seludangnya berkembang dengan baik. Yang keempat adalah Halolude pinifolia, memiliki ujung daun yang membulat dan satu pusat pembuluh daun. Umumnya rimpang pucat dengan bekas luka daun berwarna hitam. Selanjutnya ada Halodule uninervis. Ya, ini memiliki ujung daun berbentuk trisula dan satu pusat pembuluh daun. Umumnya rimpangnya pucat dengan bekas luka dan daun berwarna hitam. Halopila ovalis, memiliki jumlah pembuluh daun melintang 10 atau lebih dan permukaan daun tidak berambut. Selanjutnya Halopila minor, memiliki pembuluh daun melintang kurang dari 4 hingga 8. Helai daunnya kecil, bentuk oval dan panjang 0,8 hingga 1,3 cm. Mangrove merupakan tumbuh yang hidup di kawasan ekosistem pesisir semi tertutup dan dipengaruhi oleh aktivitas pasang surut laut. Umumnya tumbuh dengan baik pada kawasan dengan substrat berupa lumpur. Mangrove hidup dengan membentuk satu kawasan yang disebut dengan ekosistem mangrove atau hutan yang berkembang di sepanjang pantai yang berlumpur dan berpasir, melindungi di daratan dari ombak. Proses identifikasi pada si mangrove hampir memiliki tipe perkaran yang berbeda. Terdapat 4 tipe perkaran yang dimiliki oleh mangrove secara umum, yaitu tipe akar tongkat, cakar ayam, dan lutut sama papan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang makroalga atau biasanya lebih sering kita sebut sebagai rumput laut. Nah, makroalga ini ya seperti yang kita tahu, dia merupakan salah satu biota laut yang hidup di perairan. Namun meskipun rumput laut ini hidup di perairan, mereka tetap mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, dari mana mereka mendapatkan sinar matahari tersebut? Mereka mendapatkan sinar matahari tersebut dari cahaya matahari yang menempel pada substrat yang keras. Nah, untuk seaweed, rumput laut atau makroalga ini, mereka diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan warna pigmennya. Yang pertama ada
Chlorophyllaceae atau biasa kita sebut sebagai alga hijau. Kemudian ada Phaeophyllaceae yang biasa kita sering sebut sebagai alga coklat. Yang terakhir ada Rhodophyllaceae atau alga merah. Spesies-spesies makroalga. Yang pertama itu ada Spirulina maxima. Nah, Spirulina maxima ini memiliki morfologi pertama. Dia termasuk kingdom Protista, ordonya Noctocales, famili Osculatoriaceae, kelas Cynophyllaceae, genus Spirulina, dan nama spesiesnya Spirulina maxima. Nah, Spirulina maxima ini strukturnya dia memiliki bentuk tubuh yang silindris berdiri sel tipis, dan biasanya kalau kita lihat dia seperti benang-benang filamen. Nah, habitatnya itu ada di air payau, air laut, dan danau yang ber-pH tinggi. Nah, peran dan manfaat dari spirulina itu pertama, dia dapat digunakan sebagai aditif makanan, sumber energi, vitamin. Nah, spirulina ini rupanya juga bisa digunakan sebagai masker wajah, karena seperti kita tahu spirulina ini kan dia tumbuhan alami ya, tumbuhan rumput alami yang memiliki banyak manfaat. Nah, salah satunya sebagai masker wajah. Soalnya aku pribadi pakai ini ya, spirulina, dan bagus banget. Dan ini bukan endorse, tapi emang spirulina itu salah satu alga laut yang banyak banget manfaatnya, terutama buat kesehatan kita, kulit dan tubuh kita. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada Chlorapa taxifolia. Nah, si Chlorapa taxifolia ini dia memiliki morfologi pertama, kingdomnya itu Chlorophyta, ordonya Bryospidales, famili Caulerpyceae, kelas Ulfophyceae, genusnya Caulerpa, dan nama spesiesnya seperti yang tadi disebutin Caulerpa taxifolia. Nah, si Caulerpa taxifolia ini memiliki struktur daun, dia ada daunnya, dan memiliki zat kapur yang bersegmen. Habitatnya di dasar laut, peran manfaatnya sebagai ornamen di akuarium. Nah, jadi si Caulerpa taxifolia ini biasanya dia digunakan untuk menghias akuarium. Nah, selanjutnya ada Colaria sp. Colaria sp ini memiliki morfologi kingdomnya berasal dari Protista, ordonya Critenemiales. Nah, familinya Corallinaceae, kelasnya Rhodophyceae, genusnya Colarina, dan nama spesiesnya Colarina sp. Nah, struktur tubuh si Colarina sp ini dia memiliki talus yang gepeng, bersegmen pendek, dan mengandung zat kapur. Habitatnya biasanya di perairan laut yang dekat pantai dan menempel di batu karang. Di perairan pantai Indonesia sendiri, kita dapat menemukan beberapa jenis spesies lamun, di antaranya yaitu spesies Enhalus acoroides. Spesies Enhalus acoroides ini itu klasifikasinya dia dari kingdom Plantae, ordo Alismateles, famili Hydrocharytaceae, kelas Spermatopsida, genus Enhalus, dan spesiesnya Enhalus acoroides. Tumbuhan Enhalus acoroides ini memiliki morfologi berupa rizoma yang ditumbuhi oleh rambut-rambut padat dan kaku dengan lebar dari 1,5 cm. Dia memiliki akar yang banyak dan bercabang dengan panjang akar antara 10 sampai 20 cm.
Daunnya dapat mencapai 30-150 cm dengan lebar 1,25 sampai 1,75 cm. Nah, buah dari tumbuhan ini berbentuk seperti telur dan mempunyai 12 biji. Nah, habitat dari Enhalus acoroides ini itu umumnya hidup di sedimen berpasir atau berlumpur dan daerah dengan bioturbasi tinggi. Enhalus acoroides juga mempunyai peran dan manfaat. Di antaranya itu digunakan dalam mencegah dan mengobati penyakit akibat stres dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai makanan alternatif dan obat-obatan tradisional. Ini adalah gambar dari Enhalus acoroides. Spesies yang kedua yaitu Cimodocea rotundata. Klasifikasinya Kingdom Plantae, famili Cimodoceaceae, kelas Angiospermae, genus Cimodocea dan spesiesnya Cimodocea rotundata. Tumbuhan Cimodocea rotundata memiliki morfologi yang mirip dengan Cimodocea cerulata, memiliki bentuk daun yang ramping dan halus. Panjang daun sekitar 5-15 cm dan lebarnya 4-10 mm. Nah, ujung daunnya itu berbentuk bulat dan sedikit bergerigi. Cimodocea rotundata memiliki rizoma yang kuat dan sedikit tebal dengan diameternya 2-3 mm dan panjang antar ruas 2-5 cm. Buahnya berbulu tanpa tangkai, berada dalam selubung daun. Habitat Cimodocea rotundata menempati zona pesisir yang lebih rendah pada daerah pasir berlumpur atau berpasir bawah, dicampur dengan fragmen karang yang mati. Peran dan manfaat dari Cimodocea rotundata yang utamanya itu sebagai sumber makanan bagi biota laut, membantu menstabilkan perairan, dan sebagai ekosistem perairan laut dangkal. Spesies lamun yang ketiga yaitu Halophila ovalis. Klasifikasinya Kingdom Plantae, ordo Alismatales, famili Hydrocharytaceae, kelas Liliopsida, genus Halophila dan spesiesnya Halophila ovalis. Tumbuhan Halophila ovalis memiliki morfologi berupa mempunyai akar tunggal di setiap nodusnya, dan setiap nodusnya terdiri dari 2 tegakan. Daunnya berbentuk oval, berpasangan dengan tangkai pada tiap ruas dan rimpang. Tulang daunnya menyirip dan berjumlah 10-25 pasang. Permukaan daunnya tidak memiliki rambut. Panjang helai daun lebih dari 10-40 mm. Panjang tangkai daunnya itu kurang lebih 3 cm. Pertumbuhan dari Halophila ovalis ini termasuk pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, Halophila ovalis habitatnya itu biasa dijumpai pada substrat berlumpur dan mampu tumbuh sampai kedalaman 25 meter. Peran dan manfaat Halophila ovalis itu bisa digunakan sebagai obat-obatan, sebagai sumber makanan biota kecil dan biota tertentu seperti dugong, omnivora, serta biota pemakan hijau-hijauan. Dan daun-daun dari Halophila ovalis ini dapat memperlambat dan mengurangi arus, gelombang, serta mengembangkan sedimentasi. Ini merupakan gambar struktur dari Halophila ovalis. Di sini saya mau menjelaskan 3 spesies tentang mangrove. Yang pertama, Avicennia lanata, yaitu nama setempatnya api-api belukar atau pohon yang tumbuh tegak atau menjebol dapat mencapai ketinggian hingga 8 meter. Memiliki akar nafas dan bentuk pensil. Kulit kayunya seperti kulit ikan hiu atau bisa dibilang berwarna gelap, coklat hingga hitam. Daun memiliki kelenjar garam bagian bawah daun putih kekuningan dan ada rambut halus
unik dan letak sederhananya dan berlawanan. Bentuk elips, ujungnya memudar, agak meruncing dan ukuran 9 kali 5 cm. Bunganya itu bergelombol, muncul di ujung tandan, bau menyengat, letak di ujung atau ketingkai tangkai atau tanda bunga. Formasi bulir 8-12. Daun mahkota 4 kuning pucat. Jingga tua 4-5 mm. Kelompok bunga 5 buah, 4 benang sari. Buah seperti hati, ujungnya berparuh pendek dan jelas, warna hijau kegelapan, kekuningan. Yang kedua tentang mangrove, Rhizopora apiculata, yaitu nama setempat bisa dibilang bakau minyak, bakau tanduk atau bakau aki, atau bakau akik, bakau putih, bakau kacang, itu nama setempatnya. Pohon dengan ketinggian mencapai 30 meter dengan diameter batang mencapai 50 cm. Memiliki perakaran yang khas hingga mencapai ketinggian 5 meter. Dan kadang-kadang memiliki akar udara yang keluar dari cabang. Kulit kayu berwarna abu-abu tua dan berubah itu setiap tahun sekali, berubah akar kayunya. Dan berkulit warna hijau tua dan dengan hijau muda pada bagian tengah, kemerahan di bawahnya. Gagang dan panjangnya 17-35 mm dan warnanya kemerahan. Untuk elbis menyempitnya dan meruncing ukuran 7-19 kali 3,5-5 cm. Bunga biseksual, kepala bunga kekuningan yang terletak pada ganggang berukuran 14 mm. 4 kekuningan kecoklatan melengkung benang sari 11-12 tak bertangkai. Yang ketiga tentang mangrove, Avicennia marina Fox. Nah, ini nama setempat bisa bilang api-api putih atau api-api abang. Ini kalau bisa yang bilang mangrove dekat perairan Sungai Carang. Nah, pohonnya tubuh tegak atau menyebar, ketinggian mencapai 30 meter, memiliki sistem pergerakan horizontal yang rumit dan berbentuk pensil atau berbentuk asparagus. Bintik-bintik kelenjar berbentuk cenggung, bagian bawah daun putih abu-abu muda. Unitnya itu letaknya sederhana dan berlawanan, memiliki bentuk daun elipis dengan ukuran 9 kali 4,5 cm. Bunga seperti trisula dengan bunga bergelombol muncul di ujung tandan. Bau menyengat, nektar banyak letaknya di ujung atau di ketiak atau tandan bunga daun mahkota. Ada 4 dengan warna kuning pucat, jingga tua berukuran 5-6 cm. Kelompok bunga berjumlah 5, lalu benang sari ada 4, merupakan tumbuh pionir pada lahan pantai yang terlindungi. Soal pertama yaitu jelaskan perbedaan karakteristik antara mangrove, makroalga, dan lamun. Yang pertama adalah mangrove. Mangrove ini memiliki biji yang bersifat vivipar ataupun dapat berkecambah di pohonnya, memiliki lentisel di bagian kulit pohon, hidup di tanah berlempung atau berlumpur, dengan salinitas air payau antara 2 hingga 22 ppm. 1 ppm setara dengan 0,05%. Yang kedua, makroalga. Makroalga ini bersifat autotrof, multiseluler, eukariotik, dan hidupnya melekat pada substrat batuan ataupun karang. Makroalga ini termasuk tumbuhan tingkat rendah. Salinitas relatif tinggi 28 hingga 32%. Yang ketiga ada lamun. Lamun ini memiliki rimpang berbuku-buku, berpembuluh, memiliki akar dan daun, berkembang biak dengan biji dan tunas, salinitas 24 hingga 35%, dan dapat ditemukan juga pada salinitas 3,5 hingga 60%. Soal kedua, jelaskan peran dan manfaat dari makroalga, lamun, dan mangrove. Tentu saja dari ketiga tumbuhan tersebut memiliki banyak sekali manfaat bagi ekosistem dan manusia. Dan saya akan menjelaskan
atau menyebutkan beberapa manfaat dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah mangrove. Mangrove ini menjadi habitat bagi satwa liar atau biota laut dan satwa langka seperti dugong. Yang kedua, mangrove dapat mencegah erosi dan abrasi pantai. Yang ketiga, berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir. Yang keempat, mencegah intrusi air laut. Lamun berperan sebagai stabilisator sedimen di dasar perairan dan pelindung pantai dari gempuran ombak juga arus. Secara ekologis berfungsi sebagai penghasil bahan organik dan memiliki fungsi sebagai habitat berbagai satwa laut dan sebagai substrat bagi banyak biota penempel serta sebagai daerah asuhan bagi larva ikan dan biota lain. Dan secara ekonomi, Lamun dapat menjadi sarana wisata bahari. Selanjutnya ada makroalga. Alga merah dapat menjadi bahan makanan dan kosmetik, sedangkan alga hijau berfungsi sebagai alat detoksifikasi yang dapat membuang logam berat seperti merkuri, kadmium, timah, dan lain-lain, dan pestisida dari dalam tubuh. Yang ketiga, alga coklat banyak digunakan dalam industri makanan juga farmasi. Algin atau asam alganit dari alga coklat digunakan dalam pembentukan es krim, pembentukan pil, salep pembersih gigi, lotion, dan krim. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami dengan modul 2 botani laut, yaitu makroalga, lamun, dan mangrove. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan saya mewakili teman-teman saya untuk mengakhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.